Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 331. Binatang Badaroh kecil ini sangat lucu. Dalam perjalanan kembali ke lembah roh darah, Helena memeluk binatang Badaroh kecil itu dan tidak melepaskannya. Mungkin karena mereka berasal dari ras binatang, binatang Badaroh kecil itu juga sangat menyukai Helena dan terus bertingkah genit di pelukan Helena. Lembah roh darah ada di depan. Jika aku mengetahui sebelumnya, aku pasti sudah berada di kapal terbang Yulian. Aku terlalu lelah dengan bepergian ini. Dev terdiam karena beberapa saat. Dia bergegas bolak-balik dan menghabiskan banyak energi. Tapi saat Dev selesai berbicara, binatang Badaroh kecil, yang awalnya sangat jinak, tiba-tiba berteriak di pelukan Helena, dan kemudian melompat ke tanah. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di mata binatang Badaroh kecil itu, dan ia terus mengibaskan ekornya ke satu arah. Melihat tingkah aneh binatang Badaroh kecil itu, Dev dan yang lainnya segera berhenti. Ada apa dengan binatang Badaroh ini? Scarlet bertanya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba dia menjadi seperti ini. Helena juga bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang Badaroh itu memamerkan giginya dan membuat gerakan menyerang. Setelah melihat ini, Dev menyebarkan kesadarannya dan dengan cepat menangkap seseorang yang datang ke arah mereka. Setelah Dev menyebarkan kesadarannya, dia segera ditangkap oleh pihak lain. Guru, seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi. Pria berbaju hitam memandang Tadeus di sampingnya dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi ranah lawan tidak kuat, jadi jangan takut." Tadeus tampak acuh tak acuh. Kesadaran lawan tidak kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, Dev sedikit mengernyit. Seseorang datang, itu pasti beberapa orang dari istana tanpa jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Helena buru-buru mengambil makhluk roh kecil itu, takut orang-orang dari istana tanpa jiwa akan merebut dan membawa pergi. Ayo cepat pergi. Selama kita kembali ke lembah roh darah, kita akan baik-baik saja. Dev tahu bahwa dia tidak bisa berkonflik dengan istana tanpa jiwa sekarang. Saat bertemu orang, jika terjadi perkelahian, mungkin Anda akan menunda waktu. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaannya, semakin lemah aura yang tersisa di lembah roh darah. Jika itu terjadi, bahkan makhluk roh tidak dapat mendeteksi aura mereka saat itu. Saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan tragedi berdarah di lembah roh darah. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaannya, semakin lemah aura yang tersisa di lembah roh darah. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya ingin menghindarinya, Tadeus dan yang lainnya dari istana tanpa jiwa telah tiba. Ketika mereka melihat Dev, kedua murid Tadeus semuanya tercengang. Guru, ini Dev. Pria berbaju hitam itu menunjuk ke arah Dev dan berkata. Tadeus tidak menyangka dia akan bertemu Dev di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian berkata kepada Helena. Jika terjadi perkelahian, bawalah binatang roh itu dan kembali ke lembah roh darah secepatnya. Aku bersama Scarlet akan memblokirnya di sini sementara waktu. Helena mengangguk, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa banyak membantu dengan tetap tinggal. Yang paling penting adalah binatang Badaroh tidak bisa jatuh ke tangan istana tanpa jiwa. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sama sekali apa yang aku katakan. Kamu masih bekerja kepada aliansi penyegelan iblis untuk memburuku. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan seketika menutupi seluruh tubuhnya. Scarlet juga mengambil posisi menyerang, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 di tubuhnya meledak tanpa disembunyikan. Dev dan Scarlet tahu bahwa mereka harus bekerja keras. Hanya dengan cara inilah Helena bisa mendapat kesempatan untuk melarikan diri bersama binatang Badaroh. Kakak beradik itu merasakan niat membunuh dalam diri Dev, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Dev baru saja melepaskan mereka berdua. Kakak beradik itu memandang Tadeus pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Tadeus memberi perintah. Faktanya, di dalam hati mereka, baik saudara laki-laki maupun perempuan tidak ingin lagi bekerja untuk aliansi penyegelan iblis. Tadeus mengerutkan kening, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika Anda tidak bekerja untuk aliansi penyegelan iblis,
Anda harus tahu bahwa ruang hidup para iblis sangat terbatas sekarang, dan aliansi penyegelan iblis memiliki cabang di seluruh dunia surga dan manusia, dan istana tanpa jiwa mereka mungkin tidak memiliki tempat sama sekali. Tapi dengan bekerja untuk aliansi penyegelan iblis, istana tanpa jiwa tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun wilayah mereka telah berkembang dalam praktik, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat lemah. Bagaimanapun, sumber daya istana tanpa jiwa perlu diberikan kepada aliansi penyegelan iblis. Terlebih lagi, Dev sekarang memiliki Scarlet, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi di samping Dev. Tadeus tidak yakin dia bisa membunuh Dev. Guru, mari kita berhenti bekerja untuk aliansi penyegelan iblis. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Di daerah Gunung Iblis Surgawi, ketiga ras relatif harmonis. Sebaiknya kita tetap di sini dan berkembang. Pria berbaju hitam memecah kesunyian dan berbicara. Guru, mari kita melepaskan diri dari aliansi penyegelan iblis. Aliansi penyegelan iblis menggunakan slogan memusnahkan iblis dan membela kebenaran untuk memperbudak kita para iblis. Kita tidak bisa lagi diperbudak. Kita harus melawan, dan kita harus membiarkan dunia tahu bahwa tidak semua orang dari ras iblis adalah orang-orang keji, dan aliansi penyegelan iblis juga bukan sesuatu yang baik. Wanita berbaju hitam itu juga berkata. Tadeus masih tidak berbicara, wajahnya muram dan tidak yakin, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Dev melihat Tadeus diam, jadi dia mengambil langkah maju dan berkata. Saat itu, perang antara dewa dan iblis menyebabkan perselisihan terus-menerus di dunia dewa dan manusia, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Akibatnya, semua orang dari ras iblis berteriak-teriak untuk berkelahi. Sebenarnya, ini adalah sebuah konspirasi. Saya tahu bahwa tidak semua dari iblis seperti kalian adalah orang-orang yang jahat dan pengkhianat. Tidakkah kalian ingin hidup dengan kehidupan yang baik? Tadeus melirik ke arah Dev, tetapi dia masih ragu-ragu dan merasa tidak berdaya. Dia berkata, meninggalkan aliansi penyegelan iblis mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Aliansi penyegelan iblis dapat tersebar ke seluruh dunia surga dan manusia, membuat banyak iblis bersembunyi di mana-mana seperti anjing yang berduka. Itu tidak dapat dicapai dalam semalam. Kamu tahu. Seluruh aliansi penyegelan iblis hampir menyatukan banyak sekte dan keluarga besar di 5 wilayah dunia surga dan manusia, dan mereka semua sangat kuat. Mereka semua memiliki kepentingan di antara mereka sendiri dan menggunakan slogan membasmi iblis untuk mencari keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Jika sekarang saya meninggalkan aliansi penyegelan iblis, bahkan di Gunung Iblis Surgawi ini, saya yakin istana tanpa jiwa kami tidak akan pernah memiliki tempat. Melihat Tadeus seperti itu, Dev juga terdiam. Kekuatan aliansi penyegelan iblis terlalu besar untuk dilawan oleh istana tanpa jiwa yang kecil. Pergilah, anggap saja kita belum saling bertemu. Setelah Tadeus ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Dev dan yang lainnya pergi. Tadeus tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dev bertanya. Aku masih punya 3 hari. Dalam 3 hari ini, kami bisa berlari sejauh yang kami bisa. Tadeus lupa tentang pegunungan iblis surgawi yang tak berujung. Jika tidak berhasil, aku akan membawa mereka ke puncak pegunungan paling berbahaya. Mungkin saja ada tempat untuk kami di sana. Dev memandang Tadeus, dan kemudian bertanya. Apakah kamu percaya padaku? Tadeus tertegun dan tidak mengerti apa maksud Dev. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Menurutku aliansi penyegelan iblis tidak akan menemukanmu untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersatu dengan iblis lain untuk bersama-sama melawan aliansi penyegelan iblis. Hanya dengan cara ini aliansi penyegelan iblis dapat dikalahkan. Kata Dev kepada Tadeus. Tadeus memandang Dev, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat, lagi pula, dia mengikuti Dev dan tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang asing. Guru, saya percaya pada Dev. Saya rasa dia tidak akan menyakiti kita, kata pria berbaju hitam. Ya, jika dia ingin membunuh kami, dia tidak akan membiarkan kami pergi. Bukankah mudah untuk membunuh kami dengan satu pedang saja ketika kami berada di lembah binatang roh? Ayo pergi dan lihat, mungkin memang ada tempat yang bagus di sana.
Wanita berbaju hitam juga berkata. Mereka selalu berterima kasih kepada Dev karena tidak membunuhnya. Tadeus melihat kedua muridnya mengatakan ini, dan akhirnya mengangguk setuju. Dev membawa orang-orang dari istana tanpa jiwa dan bergegas ke lembah roh darah. Ketika Dev tiba di lembah roh darah, Dustin sudah menunggu Dev di pintu masuk lembah. Melihat bahwa Dev sebenarnya membawa banyak orang, Dustin buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Chen, orang-orang ini adalah... Mereka semua dari istana tanpa jiwa. Mereka saya bawa ke sini saat kita bertemu di jalan. Apa yang kamu lakukan di gerbang lembah? Dev tidak mengerti apa yang dilakukan Dustin di gerbang lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda. Setelah Dustin selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berbisik. Tuan Chen, orang yang menjual jam batu giok kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat kuat. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Dia mungkin datang ke sini berniat ingin mengambil kembali jam itu. Dustin mengira pria parubaya itu ada di sini untuk mengambil kembali jam itu, jadi dia terus menunggu Dev di mulut lembah dan berencana memberitahu Dev terlebih dahulu, membiarkan Dev bersiap secara mental. Tapi ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi gembira. Di mana pria itu sekarang? Di dalam, Tuan Hantu Tua dan guruku sedang menemaninya, dia sangat arogan, kata Dustin. Dev tidak berbicara lagi kepada Dustin, dan langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya sedang duduk di kursi malas, dengan Hantu Tua Gunung Iblis dan Seymour berdiri di samping. Wajah Seymour tampak sedikit tidak senang, tetapi Hantu Tua Gunung Iblis sangat hormat. Melihat Dev kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. Tuan Chen, Anda kembali. Kata Seymour dan Hantu Tua Gunung Iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Dev telah kembali, dia segera berdiri. Dev mengabaikan Seymour dan Hantu Tua Gunung Iblis, dan berjalan langsung ke pria parubaya itu dan berkata dengan hormat. Senior Iblis Angin, maafkan aku membuatmu menunggu begitu lama. Kata-kata Dev membuat Seymour dan Hantu Tua Gunung Iblis tercengang di tempat, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Iblis Angin sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Bagaimana kamu bisa mengenali saya? Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Dev, Dev sama sekali tidak mengenalinya, tetapi sekarang dia berteriak memanggil namanya, yang mana membuat Iblis Angin merasa sedikit bingung. Dev merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, Saya bertemu senior iblis bayangan jahat. Dia melihat jam ini dan menebak identitas Anda. Hahaha, ternyata orang tua sialan itu. Saya menduga Anda tidak dapat memahami metode waktu jam giok dalam waktu sesingkat ini. Di mana artefaknya? Iblis Angin tertawa, mengakui identitasnya. Pada saat ini, Seymour dan Hantu Tua Gunung Iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria parubaya di depan mereka, yang penuh aura mengerikan, sebenarnya adalah Iblis Angin. Senior Iblis Angin, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu memiliki aura ras binatang buas di tubuhmu? Dev juga terkejut, jadi dia bertanya. Hei, ceritanya panjang. Saat kamu melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang biksu binatang buas. Jika jiwa yang tersisa tidak memiliki inang dalam waktu lama, kemungkinan besar jiwa itu akan terbang, dan kemudian aku akan benar-benar menghilang selamanya. Iblis Angin menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Iblis Angin, Dev menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang biksu binatang, tidak heran dia memiliki aura binatang di dalam dirinya. Leluhur, murid ini pantas mati. Saya benar-benar lancang menyerang leluhur. Saya meminta leluhur untuk menghukum saya. Hantu Tua Gunung Iblis berlutut di depan Iblis Angin dengan bunyi gedebuk. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Iblis Angin. Bagaimanapun, Iblis Angin baru saja menggunakan tinju cahaya suci. Bangunlah. Kamu yang tidak tahu, dan kamu tidak bersalah. Iblis Angin melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Tua Gunung Iblis berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Senior Iblis Angin,
Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari saya. Dev penasaran mengapa iblis angin datang ke sini untuk mencarinya. Tentu saja aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku, tetapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis surgawi. Aku ingin kamu menemukan batu iblis surgawi untukku sehingga aku dapat membangun kembali tubuh fisikku. Kata iblis angin. Senior iblis angin, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Saat ini senior iblis bayangan jahat juga sedang membentuk kembali tubuhnya. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, dan kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya, kamu sekarang memiliki tubuh orang lain dan kekuatannya cukup bagus, kata Dev kepada iblis angin. Jika saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya, meskipun pada awalnya sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih kuat di masa depan. Ketika saya berhasil membentuk kembali tubuh fisik saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncakku. Itu seperti hidup kembali. Tubuh ini sangat buruk. Kulit bau ini memiliki wajah berbulu sehingga sulit untuk mendapatkan perempuan. Iblis angin berkata tak berdaya. Hahaha. Dev tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak, dia tidak menyangka iblis angin bisa mengatakan hal seperti itu. Senior iblis angin, di mana batu iblis surgawi itu? Dev masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu, dan dia tidak dapat membantu iblis angin menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu iblis surgawi ada di puncak pegunungan iblis surgawi, dan batu jenis ini hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari, kata hantu tua gunung iblis. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari? Kamu tidak perlu khawatir, perhatikan saja batu iblisnya. Kemarilah, aku akan memberitahumu beberapa kata. Adapun apakah kamu bisa memahami artefak ajaib waktu, itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Iblis angin melambai pada Dev. Dev mendekat, dan iblis angin membisikkan sesuatu di telinga Dev. Setelah selesai berbicara, iblis angin menepuk bahu Dev dan berkata, "Saya yakin Anda bisa mengerti. Senior iblis angin, bisakah kali ini artefak ajaib membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan memutar balik waktu?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu pikirkan?" Iblis angin tertegun. Bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu. Tahukah kamu bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah kamu ingin memutar kembali waktu? Ketika kamu berhasil menggunakan perangkat waktu ini, kamu dapat menangguhkan waktu tertentu di area tertentu, atau kamu dapat kembali ke masa lalu, tetapi itu tidak kembali ke masa lalu, tetapi hanya mengembalikan kesadaran Anda ke tempat kejadian dan apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, yang dibawa ke tempat kejadian hanyalah kesadaranmu. Jika aku ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, artefak ajaib ini tidak mampu melakukannya. Tapi, untuk artefak ajaib di tangan makhluk abadi sejati, saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Setelah mendengarkan penjelasan iblis angin, Dev memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga tahu metodenya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior iblis angin, atas bimbingan Anda, kata Dev dengan penuh rasa terima kasih. Hahaha, akulah yang harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tersegel sekarang. Awalnya, kupikir akan butuh waktu lama untuk melihatmu di gunung iblis surgawi di dunia surga dan manusia, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan anak sepertimu telah meningkat begitu cepat. Meskipun kamu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan kesulitan untuk membunuh biksu tingkat kelima dari alam kesengsaraan transendensi, kan? Iblis angin tertawa dan berkata, "Ini semua berkat tinju cahaya suci senior iblis angin." Dev menyanjung iblis angin. "Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Aku hanya bisa berperan sebagai biksu ras binatang sekarang. Ketika kamu menemukan batu iblis surgawi, ingatlah untuk menghubungiku.
Aku punya slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberi Anda satu untuk memfasilitasi kontak di antara kita. Anda harus menggunakannya saat waktu yang tepat. Slip giok transmisi suara ini menghabiskan banyak koin roh. Iblis angin memberi Dev slip giok transmisi suara. Melihat slip giok transmisi suara di tangan iblis angin, Dev tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Tampaknya ahli jimat di dunia surga dan manusia benar-benar langka. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior iblis angin, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Jangan sungkan untuk menggunakan slip giok ini. Saya bisa mendapatkan benda ini dengan menyempurnakan ratusan di antaranya. Dev mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata, "Brengsek." Iblis angin melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Dev dan hanya bisa mengutuk. Iblis angin tidak sopan, dia mengambil lusinan slip giok transmisi suara itu dan pergi. Melihat punggung iblis angin, hantu gunung tua iblis masih linglung. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat leluhur iblis angin. Setelah iblis angin pergi, Dev berkata kepada Seymour dan hantu tua gunung iblis. Saya bertemu orang-orang dari istana tanpa jiwa di jalan dan membawa mereka ke sini. Orang-orang dari istana tanpa jiwa? Bukankah mereka akan membunuh kamu? Orang-orang ini semua adalah anjing dari aliansi penyegelan iblis. Seymour bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang dari istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegelan iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Aku sudah memikirkannya. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara waktu, menurutku tidak mungkin bagi aliansi penyegelan iblis bisa menemukan mereka. Kata Dev. Jika orang-orang ini tidak memburu Tuan Chen lagi, maka saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah, kata Seymour. Oke, aku akan membawamu menemui mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Seymour dan hantu tua gunung iblis menemui Tadeus dari istana tanpa jiwa. Karena mereka dari ras iblis, mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mulai sekarang, istana tanpa jiwa akan tinggal di lembah roh darah. Sehingga untuk sementara mereka dapat menghindari aliansi penyegelan iblis. Dev meminta Helena membawa binatang Badaroh untuk membiasakan diri dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri mempelajari metode waktu dan jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, binatang Badaroh menjadi akrab dengan aura lembah roh darah, dan hubungannya dengan Helena menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Seymour sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh orang di lembah roh darah. Helena, bagaimana kabarnya? Dev bertanya pada Helena. Tidak masalah, kata Helena dengan percaya diri. Oke, mari kita biarkan makhluk roh mencari tahu aura siapa yang datang ke lembah roh darah sebelum kita datang ke lembah roh darah. Kalau begitu biarkan makhluk roh mengikuti nafasnya, dan mari ikuti dia untuk melihat apa itu. Dev berkata pada Helena. Helena mengangguk, lalu mengikuti instruksikan binatang badak roh. Meski binatang badak roh ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap nafas. Saya melihat binatang badak mengelilingi lembah roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. Setelah 1/4 jam penuh, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, lalu berlari dengan cepat. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti. Dustin dan Lilian tidak mengikuti, mereka harus tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembah roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Ye Cheng, keluarga Ye. Penatua Chu dan Ludwig sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. Tuan Ye, tampaknya orang-orang dari istana tanpa jiwa benar-benar berkhianat. 3 hari telah berlalu dan tidak ada berita sama sekali, kata Penatua Chu dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dia membawa Tyrell ke Gunung Iblis Surgawi, tetapi Tyrell mati, dan orang-orang di istana tanpa jiwa juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Thomas Zuo. Jangan khawatir, Penatua Chu.
Selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan gunung iblis surgawi, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Ludwig menghibur Penatua Chu dan berkata, Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Sheng di Fancheng? Pemimpin aliansi secara pribadi telah mengundang keluarga Sheng berkali-kali untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, tetapi keluarga Sheng selalu menolak. Jika keluarga Sheng dapat bergabung dengan aliansi penyegelan iblis kita, aliansi penyegelan iblis kita akan memiliki master formasi kita sendiri, dan kita dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati. Kata Penatua Chu. Bagaimanapun, keluarga Sheng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama sebelum keluarga Sheng memohon untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Ludwig sedikit mengangkat sudut mulutnya, berkata dengan penuh percaya diri. Dev dan yang lainnya masih mengejar binatang badak roh itu. Mereka sudah berlari seharian penuh, tapi badak belum ada niat untuk berhenti. Apakah badak roh ini baik-baik saja? Hendak pergi kemana dia? Scarlet melirik binatang telekinesis yang berlari di depan dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Kita akan mencapai perbatasan Fancheng di depan. Di depan adalah markas besar 5 sekte besar. Setelah melewati markas 5 sekte besar, kita keluar dari kawasan Gunung Iblis Surgawi. Seymour juga sedikit bingung mengapa binatang badak ini membawa mereka jauh-jauh ke sini. Fancheng. Apakah Fancheng tempat keluarga Sheng berada? Dev bertanya. Ya, di sanalah Fancheng tempat keluarga Sheng berada. Seymour mengangguk. Mungkinkah seseorang dari Fancheng yang menyerang lembah roh darah? Dev bertanya dengan bingung. Tidak mungkin. Kecuali keluarga Sheng yang memiliki kekuatan di Fancheng, yang lain hanyalah biksu muda alam tubuh komposit. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan lembah roh darah kami. Bahkan jika semua anggota keluarga Sheng dikerahkan untuk menghancurkan lembah roh darah saya khawatir itu tidak akan mudah. Meskipun mereka berspesialisasi dalam mantra dan jimat, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sekuat itu. Selain itu, lembah roh darah kami tidak memiliki dendam dengan keluarga Sheng, dan keluarga Sheng tidak punya alasan untuk melakukan ini. Seymour langsung menyangkal dugaan Dev. Kalau begitu, agak aneh kalau binatang badak roh ini berlari ke arah ini. Di mana lagi ada tempat lain di arah ini selain Fancheng? Dev bertanya. Ada Ye Cheng yang tidak jauh dari Fancheng. Ye Cheng ini memiliki keluarga Ye, yang dianggap sebagai keluarga terbesar. Nama Ye Cheng juga diambil dari nama keluarga Ye. Jawab hantu tua Gunung Iblis. Ye Cheng. Dev sepertinya belum pernah mendengar nama ini, jadi dia bertanya kepada Seymour, Tuan Lembah Luo, apakah lembah roh darah Anda memiliki keluhan dengan keluarga Ye Cheng? Seymour menggelengkan kepalanya, tidak, keluarga Ye ini sangat misterius. Sepertinya mereka jarang berinteraksi dengan sekte dari Gunung Iblis Surgawi. Kali ini medan pertempuran antara dewa dan iblis dibuka, keluarga Ye tidak terlibat. Jangan pikirkan tentang hal lain untuk saat ini. Aku sudah berlarian sepanjang hari, jadi ayo cari tempat untuk istirahat. Scarlet berkata dengan marah. Ya, ayo istirahat. Setidaknya binatang badak roh itu sudah mengenali auranya, jadi kita bisa terus mencarinya besok. Badak roh ini sangat kecil. Aku khawatir dia sudah kelelahan. Helena merasa kasihan pada binatang badak roh kecil itu, dia tampak kelelahan setelah berlari sekian lama. Lagi pula, dia sudah mulai bekerja tidak lama setelah dia lahir. Melihat Scarlet dan Helena sama-sama mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke, ayo kita pergi ke Fancheng di depan untuk beristirahat, tepat pada waktunya untuk mengunjungi kepala keluarga Sheng. Setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Timothy dengan hangat mengundang Dev. Sekarang Dev memiliki kesempatan ini, jadi Dev juga ingin berkunjung. Melihat Dev akan pergi ke Fancheng, Seymour dan hantu tua Gunung Iblis saling memandang, lalu berkata dengan sedikit canggung, Tuan Chen, meskipun tidak ada seorang pun di area Gunung Iblis Surgawi yang dengan sengaja mengincar para pembudidaya iblis seperti kami tidak bisa dengan mudah untuk masuk ke kota manusia. Kami dapat beristirahat di sini dan menunggu Anda. Bagi para kultivator iblis seperti kami, tidak masalah di mana Anda beristirahat. Aku juga tidak akan pergi ke Fancheng. Aku akan membawa badak roh bersamaku untuk menangkap binatang buruan di pegunungan dan hutan.
Helena juga tidak berencana pergi ke keluarga Sheng di Fancheng. Oke, kalau begitu kami bertiga akan pergi, dan kita akan segera kembali untuk bertemu besok pagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Yulian dan Scarlett menuju Fancheng. Fancheng adalah kota kecil, dan gerbang kotanya terlihat agak tua. Setelah memasuki Fancheng, tidak ada yang menghentikan Dev dan yang lainnya, dan ketika mereka masuk ke gerbang kota, mereka bahkan tidak dapat melihat penjaga. Dev bertanya tentang keluarga Sheng di seluruh Fancheng, hampir semua orang tahu tentang keluarga Sheng. Segera Dev menemukan keluarga Sheng di bawah arahan orang yang lewat. Sesampainya di rumah keluarga Sheng, pintu keluarga Sheng ditutup. Melihat pintu yang tertutup, Scarlett sedikit bingung dan berkata, keluarga Sheng dianggap sebagai keluarga kaya di Fancheng. Mengapa mereka tidur secepat ini dan menutup pintu? Biasanya tidak seharusnya begitu. Tidak mungkin keluarga sebesar itu tutup secepat ini. Sungguh aneh. Yulian juga merasa sangat aneh. Sekarang belum terlalu larut, tetapi pintu keluarga Sheng ditutup, dan ini agak tidak normal. Yulian, ketuk pintunya dan lihat. Dev juga sedikit mengernyit dan meminta Yulian mengetuk pintu. Dia ingin tahu mengapa keluarga Sheng tutup begitu cepat dan apakah terjadi sesuatu? Yulian melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, pintu dibuka dari dalam. Tok, 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 assalamualaikum. Ada apa kamu ketuk? Siapa kamu? Mengapa mengetuk pintu keluarga Sheng kami secara acak? Seorang pemuda yang tampak masih muda berteriak dengan marah. Melihat wajah pihak lain penuh amarah begitu dia membuka pintu, dan nada suaranya tidak tepat, Yulian pun langsung menjadi marah. Apa salahnya mengetuk? Tidak bisakah aku mengetuk pintu keluarga Sheng? Jawab Yulian dengan wajah dingin. Pemuda itu tertegun dan hendak mengutuk, tetapi Dev melangkah maju dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois, kami di sini untuk mencari patriark keluargamu. Nama saya Dev Chen. Tolong beritahu bahwa saya datang berkunjung. Dev percaya bahwa selama penjaga gerbang memberitahu namanya kepada Timothy, Timothy pasti akan datang untuk menyambutnya secara langsung. Namun siapa sangka pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan kami sedang mengasingkan diri, dan Tuan tidak menerima kunjungan. Mengasingkan diri? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Sudah berapa lama sejak dia keluar dari medan perang para dewa dan iblis? Mengapa dia mengasingkan diri? Kalau begitu aku ingin bertemu kakak beradik Jason Sheng dan Jennifer Sheng. Dev merasa Timothy sedang mengasingkan diri, jadi Jason dan Jennifer pasti ada. Keduanya juga mengasingkan diri, pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Mereka juga dalam pengasingan? Dev tampak terkejut. Bagaimana mungkin kedua bersaudara ini juga mengasingkan diri? Saat ini, alis Dev sudah berkerut. Bagaimana dengan Penatua Agung? Saya juga ingin bertemu dengan Penatua Agung. Dev terus bertanya. Dia tidak percaya. Semua orang yang dia kenal telah mengasingkan diri. Penatua Agung tidak sedang mengasingkan diri, tetapi Penatua Agung ada urusan dan tidak ada di sini saat ini. Sebaiknya kamu pergi dan kembali lagi nanti. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu dengan tidak sabar menutup pintu. Dev memblokir pintu dan tidak membiarkan pemuda itu menutupnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk kembali lagi nanti. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemuda itu berkata dengan ekspresi muram. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Brengsek, kamu bersikap kasar kepada siapa? Kamu benar-benar anjing penjaga. Kamu berani berbicara dengan Tuan Chen seperti itu. Kamu benar-benar lelah hidup. Yulian melangkah maju dan menendang pemuda itu ke tanah. Yulian telah banyak berubah selama periode mengikuti Dev. Tapi sikap pemuda ini benar-benar membuat Yulian tidak bisa menoleransinya lagi. Dev tidak menyalahkan Yulian, pemuda ini benar-benar perlu ditangani. Pemuda itu berdiri dan menatap Yulian dan Dev, kamu berani menyerang keluarga Sheng kami. Kami akan berbalik melawanmu. Beberapa orang datang. Beberapa orang ingin masuk. Mengikuti teriakan pemuda itu, seorang lelaki tua dan selusin biksu segera menyerbu masuk. Apa yang terjadi? Siapa yang berani masuk ke keluarga Sheng kami? Orang tua itu bertanya dengan wajah marah.
Penjaga gerbang muda menunjuk ke arah Dev dan Yulian dan berkata, "Penatua kedua, merekalah orangnya. Saya memberitahu mereka bahwa kepala keluarga sedang mengasingkan diri, tetapi mereka ingin memaksa masuk." Penatua kedua memandang Dev dan Yulian, matanya penuh dengan jijik. Yulian berada di alam tubuh komposit, dan Dev berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Pada tingkat ini, bahkan jika keluarga Sheng mempelajari mantra dan jimat, mereka masih jauh lebih baik daripada Yulian dan Dev dalam hal tingkat kultivasi. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membobol keluarga Shengku? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan untuk meyakinkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Penatua kedua mendengus dingin. "Kami adalah teman Master Sheng. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung, bukan untuk menimbulkan masalah." Dev berkata dengan tenang. "Teman tuan kami?" Penatua kedua memandang Dev, lalu mencibir dan berkata, "Bagaimana kepala keluarga kami bisa memiliki teman sepertimu? Apakah kamu ingin masuk ke dalam keluarga Sheng kami, dekat dengan kami, untuk mendapatkan jimat? Aku sudah sering melihat orang-orang sepertimu. Tidak peduli siapa temanmu, jika kamu ingin mendapatkan jimat formasi, kamu harus mengeluarkan koin roh untuk membelinya. Saya benar-benar teman Master Sheng. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Master Sheng," kata Dev sambil mengerutkan kening. "Kepala keluarga kami dalam pengasingan diri, jadi kami tidak bisa bertanya." Penatua kedua memutar matanya. "Kalau begitu kamu bisa bertanya pada Jason dan Jennifer, mereka juga mengenalku," kata Dev. "Aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Penatua kedua melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin biksu mengepung Dev dan Yulian. Dev mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin dan menakutkan. Dia baru saja datang mengunjungi keluarga Sheng, tetapi dia tidak menduga keluarga Sheng akan bersikap tidak masuk akal sama sekali. Dan Dev memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Sheng, tapi Dev tidak tahu persis apa yang terjadi. "Saya tidak akan pergi jika saya tidak bertemu Master Sheng hari ini," Dev berkata dengan dingin. "Oke, karena kamu tidak ingin pergi, aku akan mengantarmu pergi." Penatua kedua memberi isyarat dengan matanya, dan lebih dari selusin biksu mengambil tindakan terhadap Dev dan Yulian. Para biksu ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama dan kedua, serta alam tubuh komposit. Terlihat bahwa kekuatan keluarga Sheng secara keseluruhan masih lemah. "Aku tidak ingin mengambil tindakan. Karena kamu memaksaku, maka jangan salahkan aku." Aura di tubuh Dev langsung meledak. Dalam sekejap mata, tidak ada yang melihat bagaimana Dev bergerak, dan selusin biksu dari keluarga Sheng terbang keluar. Mata biksu tingkat pertama dan kedua di alam kesengsaraan transendensi ini bahkan tidak dapat melihat Dev bergerak. Apalagi para biksu alam tubuh komposit, mereka tidak dapat menjangkau Dev sama sekali dan terpesona oleh ledakan aura Dev. Melihat pemandangan di depannya, penatua kedua tiba-tiba terlihat kaget, lalu berteriak dengan marah, "Anak baik, kamu datang ke keluarga Sheng kami untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Menurutmu, apakah keluarga Sheng kami begitu mudah untuk digertak? Siapkan formasi. Tak satu pun dari dua orang ini bisa pergi hari ini." Keluarga Sheng adalah keluarga mantra dan jimat, jadi mereka paling mahir dalam membentuk formasi. Tetapi saat penatua kedua selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan tubuh penatua kedua mundur terus-menerus, dan biksu lainnya semuanya jatuh langsung ke tanah. "Beginikah cara keluarga Shengmu memperlakukan tamu? Tuan keluargamu secara pribadi mengundang kami, apakah kamu menghindari kami sekarang?" Scarlet perlahan masuk dari luar. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh dari tubuh Scarlet membuat ekspresi penatua kedua menjadi sangat jelek. Jika pada awalnya dia meremehkan kekuatan Dev dan Yulian, tetapi sekarang Scarlet telah muncul, penatua kedua tidak berani meremehkan mereka lagi. "Kamu adalah Ratu Rubah dari 3 penguasa dan 4 raja, kan?" "Maaf, aku tidak sopan." Penatua kedua mengenali Scarlet dan buru-buru mendekatinya. Scarlet menatap penatua kedua dengan dingin dan mendengus, "Biarkan kepala keluargamu keluar, aku tidak punya waktu berbicara." "Ratu Rubah, kepala keluarga kami benar-benar mengasingkan diri." Penatua kedua sangat malu. "Bagaimana dengan kedua anaknya?" Scarlet bertanya.
Ini, penatua kedua membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Penatua kedua, karena pihak lain adalah teman kakak laki-lakiku, silakan undang mereka masuk, lalu minta Jennifer keluar. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja biru datang dan berkata, "Tuan kedua, mereka..." Penatua kedua melihat orang itu datang dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pria parubaya itu. "Oke, berhenti bicara dan beritahu saja Jennifer. Karena mereka adalah teman, kita harus menerimanya," kata pria parubaya itu. "Dimengerti, saya sendiri yang akan pergi dan mengundang wanita tertua." Penatua kedua mengangguk lalu pergi. Pria parubaya itu berjalan ke arah Dev dan berkata sambil tersenyum. "Saya benar-benar minta maaf, para pelayan ini tidak memahami peraturannya. Nama saya Tiberius Sheng, dan Timothy Tian adalah kakak laki-laki saya. Karena Anda mengenal saudaraku, kamu adalah seorang tamu. Aku ingin tahu, siapa nama rekan Taois ini?" Dev melihat bahwa pihak lain begitu hangat dan sopan, dan beberapa keraguan di hatinya hilang. "Namaku Dev Chen, ini temanku Yulian Ji, dan ini." Dev menunjuk ke arah Scarlett dan berkata, "Wanita tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya sudah lama mendengar tentang Ratu Rubah yang terkenal," kata Tiberius sambil tersenyum. Tepat ketika Dev sedang mengobrol dengan Tiberius, Jennifer datang. Setelah melihat Dev, Jennifer sedikit terkejut dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini?" "Saya lewat sini untuk mengunjungi kepala keluarga Sheng," Dev menjelaskan. Mendengar Dev berbicara tentang mengunjungi ayahnya, ekspresi tak terlihat melintas di wajah Jennifer untuk sesaat, tetapi setelah melihat ke arah Tiberius, Jennifer kembali tersenyum. "Jennifer, karena mereka di sini untuk mengunjungi kakak laki-laki tertua, tolong hibur dia. Ingatlah untuk menghiburnya dengan baik." Tiberius memperingatkan Jennifer, dan kemudian membawa orang-orang pergi. Tepat setelah Tiberius pergi, Dev bertanya kepada Jennifer, "Nona Sheng, apakah terjadi sesuatu pada keluarga Sheng Anda?" Jennifer tertegun, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Tuan Chen harus datang ke kamar saya." Jennifer memimpin Dev dan yang lainnya menuju sebuah kamar. Tapi barusan, perubahan ekspresi wajah Jennifer telah ditangkap oleh Dev. Sesampainya di kamar Jennifer, Jennifer meminta Dev dan yang lainnya untuk duduk, lalu secara pribadi menjamu beberapa orang. Melihat Jennifer sibuk, Dev sedikit mengernyit. "Tuan Chen, apakah wanita tertua dari keluarga Sheng harus melakukannya sendiri tanpa ada yang melayani?" Yulian bertanya dengan aneh. Lagi pula, dia juga pernah menjadi tuan muda, dan dia tahu bahwa dalam keluarga seperti ini, pasti ada pelayan yang harus melayani, jadi tidak mungkin wanita tertua yang sibuk sendirian. Scarlett juga terkejut dan berkata, "Menurutku Jennifer ini tampak sedikit aneh." Dev tidak berbicara, dan terus mengamati Jennifer. Saat membuat teh untuk Dev dan yang lainnya, Jennifer membawakannya. "Tuan Chen, apakah Anda ingin teh?" Jennifer bertanya dengan sangat sopan. Dev mengangguk, dan setelah menyesap tehnya, dia bertanya, "Nona Sheng, apakah Tuan Sheng benar-benar sedang mengundurkan diri?" Jennifer menghela nafas, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, ayahku sedang mengundurkan diri. Karena pemimpin keluarga Sheng sedang mengundurkan diri, kami akan pergi." Dev ingin mengucapkan selamat tinggal, lagi pula, Timothy sedang mengundurkan diri, Jennifer juga terlihat salah, dan Dev tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, Jennifer berkata terlebih dahulu, "Tuan Chen, apakah Anda akan pergi? Ayah saya sedang mengasingkan diri, jadi saya tidak akan menahan Anda untuk meninggalkan rumah ini." Jennifer hendak mengantar Dev dan yang lain keluar, yang membuat Dev lebih terkejut lagi. Tidak peduli apa, Dev banyak membantu keluarga Sheng di medan perang antara dewa dan iblis, dan bahkan menyelamatkan Jennifer. Tidak peduli apa, mustahil bagi Jennifer untuk setuju Dev untuk pergi, tetapi sekarang Jennifer melakukan ini, yang membuat Dev menyadarinya, pasti ada alasannya. "Nona Sheng, saya tidak ingin pergi, saya hanya ingin tinggal di sini selama 1 malam dan beristirahat dengan baik." Dev berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal di keluarga Sheng. "Tuan Chen, ayah saya sedang mengasingkan diri.
Sangat sulit bagi seorang gadis seperti saya untuk menghibur Anda malam ini. Sebaiknya Anda pergi. Jennifer mengambil inisiatif untuk mengusir Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dev sedikit mengernyit dan berkata, "Nona Sheng, apakah terjadi sesuatu? Jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantumu." Tidak terjadi apa-apa." Jennifer menggelengkan kepalanya, tapi sepasang mata memandang dari luar jendela dari waktu ke waktu. Dev melirik keluar jendela, lalu mengedipkan mata ke Scarlett. Scarlett mengangguk penuh pengertian dan bergegas keluar ruangan dengan cepat. Lalu ada dua jeritan, suaranya sangat pelan sehingga hanya Dev dan yang lainnya yang bisa mendengarnya. Lalu Scarlett masuk membawa dua mayat. Melihat dua mayat ini, Jennifer tiba-tiba panik. "Tuan Chen, bagaimana Anda bisa membunuh orang? Anda harus segera pergi, jika tidak maka akan terlambat." Jennifer mendesak Dev dengan cemas. "Nona Sheng, apa yang terjadi dengan keluarga Sheng Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, saya tidak akan pergi," kata Dev tegas. Melihat tekad di wajah Dev, Jennifer hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hei, sejujurnya Tuan Chen, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Sheng kami. Ayah dan saudara laki-laki saya dikendalikan, dan yang lebih tua telah dibunuh oleh mereka. Seluruh keluarga Sheng sekarang menjadi milik paman kedua saya. Ketika kami pergi ke medan perang para dewa dan iblis, paman kedua saya bertekad untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, jadi dia tidak pergi bersama kami, tetapi tetap tinggal di keluarga Sheng dan bergabung dengan yang lain. Dia bersama beberapa penatua bersekongkol untuk memberontak. Mereka mengambil tindakan segera setelah kami kembali. Untungnya, ayah saya bersumpah untuk tidak memberitahu apapun tentang apa yang kami peroleh dari medan perang para dewa dan iblis. Itulah kenapa paman kedua saya belum membunuh kami. Dia ingin tahu harta apa yang kami dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis." Air mata mengalir dari mata Jennifer, lalu dia menyeka air matanya dan melanjutkan. "Saya meminta kepada Tuan Chen untuk pergi demi keselamatan Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen dapat memahami kesulitan saya. Anda memanfaatkan fakta bahwa paman kedua belum mengatakan apapun. Anda memiliki niat membunuh pada awalnya. Anda harus segera pergi, kalau tidak, akan terlambat." Dev mendengarkan kata-kata Jennifer, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan pergi. Sejak paman kedua Anda mengizinkan kami masuk, dia membalas niat membunuh saya. Tidak mungkin untuk pergi sekarang. Tetap ini menjadi urusan pribadi keluarga Sheng kami, dan paman keduaku tidak akan membunuhmu dengan mudah." Jennifer sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. "Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat." Setelah mengatakan itu, Dev membawa Jennifer keluar ruangan. Begitu mereka keluar dari ruangan, cahaya redup melintas di sekitar mereka, dan cahaya menyelimuti seluruh ruangan. "Apakah kamu melihat formasi sihir telah dipasang di sini? Itu membuktikan bahwa mereka tidak ingin kami pergi dari sini," kata Dev kepada Jennifer. "Tuan Chen, keterampilan formasi Anda juga sangat kuat. Formasi kecil ini tidak dapat mengendalikan Anda, jadi Anda harus pergi." Jennifer tahu bahwa keterampilan formasi Dev tidak sebanding dengan keterampilan keluarga Sheng. Dengan beberapa trik keluarga Sheng, hampir mustahil bisa mengendalikan Dev. "Saya ingin pergi, tetapi saya ingin menyelamatkan kepala keluarga Sheng dan membantu keluarga Sheng Anda menangani masalah ini sebelum pergi," kata Dev dengan tenang. "Tuan Chen, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi sebaiknya Anda pergi. Jika Anda tetap tinggal, itu akan menimbulkan masalah. Saya yakin ayah saya akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan saya juga akan menyalahkan diri sendiri." Jennifer masih tidak mau Dev terlibat masalah keluarga Sheng. Ada orang-orang dari keluarga Sheng di mana-mana, termasuk Dev dan lainnya. Jennifer sedikit gelisah. "Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi." Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap lurus ke depan dengan dingin. Dengan lambaian telapak tangan Dev, cahaya di sekitar ruangan meredup. Setelah cahaya meredup, dia menemukan beberapa orang berdiri tidak jauh dari situ. Ternyata formasi sihir ini tidak hanya memiliki kemampuan memblokir, tapi juga bisa menyembunyikan orang. Ketika dia melihat penatua kedua muncul, mata Jennifer menunjukkan sedikit ketakutan.
Nak, sepertinya kamu masih mengetahui sesuatu tentang formasi sihir, dan kamu sebenarnya melihat melalui formasi sihir yang tidak aku duga. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sangat benar. Jika kamu ingin pergi sekarang, kamu bisa jangan pergi. Sudut mulut penatua kedua sedikit terangkat. Pada saat ini, di belakang penatua kedua, ada 4 biksu dengan aura melonjak, yang masing-masing memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Karena keberadaan Scarlet, dia akan melawan 5 biksu tingkat di alam kesengsaraan transendensi. Ratu Rubah, Tuan kedua kami berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami bisa melepaskanmu. Penatua kedua berbisik kepada Scarlet. Bagaimanapun, Scarlet memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan tidak ada satupun yang ingin menyinggung Scarlet. Persetan! Bagaimana aku bisa meninggalkan Dev? Dia adalah bayi kecilku sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya, kalian akan memulai perang denganku. Scarlet mengutuk penatua kedua. Wajah penatua kedua berubah sangat jelek setelah dimarahi oleh Scarlet. Penatua kedua, ini adalah urusan keluarga Sheng kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen. Anda harus membiarkan Tuan Chen pergi, dan saya dapat membujuk ayah saya untuk menyerahkan harta yang diperolehnya di medan perang para dewa dan iblis. Jennifer melangkah maju dan berkata kepada penatua kedua. Nona, saya juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah keinginan Tuan kedua. Jika Anda bisa membuat mereka menyerah, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Penatua kedua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Jennifer melihat ekspresi penatua kedua dan mengertakkan giginya dengan marah. Penatua kedua ini sangat buruk. Pada titik ini, dia masih berbohong tanpa tersipu sama sekali. Kamu hanya sekelompok sampah, tapi kamu ingin kami menangkapmu tanpa bantuan apapun. Apakah kamu sudah gila? Dev berkata kepada penatua kedua dengan sangat meremehkan. Jangan berpikir wilayah kami tidak tinggi, tapi jangan lupa bahwa kami adalah keluarga ahli matra. Aku akan membiarkanmu merasakan nyala api yang ganas sebentar lagi. Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, siapkan formasi dan bakar semuanya sampai mati. Melihat ini, keempat biksu dengan cepat mulai mengatur formasi. Sinar cahaya datang dari mana-mana, dan kemudian di depan Dev, itu berubah menjadi sangkar. Dev dan yang lainnya langsung ditahan di dalam sangkar, dengan kilat menjulang di sekitar sangkar. Kemudian api membubung di sekitar sangkar, dan menjadi semakin ganas. Wajah Jennifer berubah drastis, dan ekspresinya dia berkata dengan gugup. Tuan Chen, ini adalah sangkar api. Mereka ingin membakar kita sampai mati. Melihat ekspresi gugup Jennifer, Dev dengan tenang menghiburnya dan berkata, jangan takut, kamu akan terbakar jika bermain api. Jika kamu bermain api, kamu akan membakar dirimu sendiri. Dalam hal bermain api, mereka masih amatir. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan bola api melompat dari telapak tangannya. Bola api ini sepertinya memiliki kehidupan, bola api terlepas langsung dari telapak tangan Dev dan melompat ke dalam nyala api yang berkobar. Tepat setelah nyala api kecil itu melompat ke dalam nyala api yang mengamuk, nyala api yang berkobar mulai mengelak seperti tikus melihat kucing, dan pada akhirnya langsung padam. Perubahan mendadak ini membuat penatua kedua dan beberapa biksu semuanya tercengang. Beberapa biksu menjadi sedikit panik. Ini adalah sangkar api, formasi paling membanggakan dari keluarga Sheng mereka. Tapi sekarang Dev memadamkan apinya dengan mudah. Jangan takut, bahkan tanpa apinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari sangkar ini. Penatua kedua dengan cepat berbicara untuk tetap tenang. Tetapi begitu penatua kedua selesai berbicara, dia melihat Dev mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sangkar yang tampak kokoh itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ini. Penatua kedua tercengang. Dia belum pernah melihat seseorang menghancurkan formasi dengan mudah. Melihat ekspresi penatua kedua dan yang lainnya, Dev tersenyum ringan. Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku punya keterampilan yang cukup banyak tentang formasi. Ya, jadi, jika kamu ingin menggunakan formasi untuk menghadapiku, maaf, itu percuma.
Melihat Dave mematahkan formasi dengan mudah, Jennifer merasa jauh lebih rileks. Scarlett, aku serahkan orang-orang ini padamu, tapi biarkan orang tua itu hidup, dia mungkin masih berguna. Dave melirik Scarlett dan berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan misinya." Scarlett mengangkat sudut mulutnya. Bersambung ke episode 332. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.